Di saat kita berjumpa orang baru, Iya. berjumpa lawan baru dari wilayah tempat yang berbeda. Tentunya kalau kita pribadi, disitulah ilmu terpenting yang harus kita ambil. Mm. Karena orang tua zaman dulu pernah berkata, ilmu yang paling manjur itu adalah ilmu yang dicuri. Iya betul, tapi Il- bukan maksud Bukan berarti dicuri. kita mencuri ya, tidak. Tapi eh, pada saat kita berjumpa dengan Halo Sobat Mutiara, selamat datang kembali di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Perkenalkan kembali, saya Mustari Laia yang akan menemani teman-teman semuanya beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang dengan salah satu anggota daripada unit kegiatan mahasiswa Getbol USM Indonesia. Mungkin sebelum kita lanjut bisa memperkenalkan diri dulu, Bang? halo Sobat Mutiara, salam olahraga, salam Getball. Perkenalkan, saya Iman Zendrate. Saya merupakan salah satu bagian dari unit kegiatan mahasiswa Getball, ya, yang mana posisi saya sebagai koordinator bidang kepelatihan untuk di Getball sendiri. Ya, jadi Abang ini merupakan bagian daripada UKM Getball, yakni sebagai koordinator kepelatihan. Nah, teman-teman semuanya, UKM Getball ini merupakan salah satu unit kegiatan olahraga di USM Indonesia yang dimana sudah sangat banyak mencetak prestasi ya Bang. Baik itu tingkat wilayah, daerah maupun tingkat nasional, bahkan ada yang ajang internasional, betul nggak sih Bang? Betul. Nah, tapi mungkin dari beberapa orang masih belum tahu bagaimana sebenarnya UKM Getball ini. Sebenarnya olahraga ini seperti apa sih? Karena ini untuk saya pribadi ya, itu masih sangat awam dan masih jarang terdengar gitu. Kira-kira mungkin boleh nih Bang, Abang menjelaskan singkat gitu tentang Getball. Oke, mungkin sedikit untuk memperkenalkan Getball itu apa. Kalau Getball sendiri ini masih termasuk sebagai olahraga yang baru ya. Baru masuknya di Sumatera Utara saja itu di tahun 2015. Jadi kalau kita sering mengenalnya olahraga kombinasi ya antara catur, kemudian biliar dan golf. Karena dia bermain strategi, pukulan dan mencetak poin. Gitu. Jadi sistem permainannya bermain di lapangan 15 kali 20 ya dengan waktu 30 menit dan hitungannya adalah memainkan bola melewati gawang kecil. Oh Gitu. iya, berarti dia dapat poinnya itu kalau melewati gawang kecil Iya, gitu ya, Bang. betul. Jadi begitu ya teman-teman sekilas tentang Getball. Buat kalian yang masih belum tahu, ya mungkin dari penjelasan Abang ini ada sedikit gambaran. Tapi untuk mau lebih lanjutnya bisa di searching lah ya. Oke. Nah, untuk Abang sendiri sejak kapan nih bergabung di UKM Getball? Untuk bergabung di UKM Getball sendiri, kalau kita di Sari Mutiara itu terbentuk di tahun 2017. Tahun 2017 dan saya pribadi itu bergabung di tahun 2019. Oh, 2019 ya pada saat menjadi mahasiswa baru. oh mahasiswa baru gitu ya. Oke oke. Kebetulan saat ini saya juga alumni dari Sari Mutiara dan sampai saat ini masih ikut terlibat dan bergabung di UKM Kitball Sari Mutiara. Oh, berarti abang ini bergabung sejak tahun 2017, 2019. Tapi kalau di USM Indonesia, Getball ini berdiri sejak Tahun tahun 2017 2017. betul. Kalau diibaratkan berarti abang ini adalah uh, tingkatan ketiganya gitu ya. Bisa dikatakan Bisa demikian. dikatakan gitu. Oke. Nah, menurut abang nih, secara kan ini olahraga ini sudah kayak
tidak begitu terdengar gitu ya, Tidak iya, familiar lah. tidak familiar buat teman-teman, bahkan saya sendiri ya. Apa sih sebenarnya yang membuat daya tarik daripada UKM Getbol ini sehingga abang mau bergabung gitu? Sebetulnya ketertarikan itu ya kembali karena rasa penasarannya. Mm-mm. Sama halnya pada saat saya pertama kali bergabung, Mm-mm. saya melihat di lapangan kita Mm-mm. ada senior-senior kita bermain. Mm-mm. Apa sih olahraga ini? Jadi Mm-mm. muncul rasa penasaran dan ingin tahu. Dari Iya. situlah saya bergabung ya, mendaftar, belajar, oh gini rupanya. Oh iya. Nah, dari situ karena ketertarikan, rasa ingin tahu sudah terpenuhi, muncul lagi dalam benak, aduh, nggak mungkin sampai di sini saja. Iya, betul. Tentunya kita harus mengejar prestasi-prestasi. Nah, dari situlah keinginan untuk bertahan di UKM Getball. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ternyata abang ini awalnya cuma penasaran, tapi sampai sekarang masih stay ya bang, Ya. masih selalu bergabung di UKM Getball. Nah, mungkin ini sekilas gambaran ya bahwasannya UKM Getball ini adalah salah satu UKM yang sangat membanggakan lah ya, bisa dibilang, dan menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya yang punya minat dan bakat di bidang olahraga. Karena secara UKM Getball ini sudah sangat banyak mencetak prestasi teman-teman. Nah, dari depan yang kita lihat ini itu masih sebagian dan masih banyak sebenarnya, tapi sangat tidak memungkinkan untuk kita langsung tampilkan di sini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa scrolling nih daripada Instagram kita USM Indonesia, di situ ada banyak prestasi-prestasi dari UKM Getball yang sudah dicapai sejak tahun 2017 ya Bang. 2017. Nah, tentunya nih Bang, dalam mencapai sesuatu hal itu perlu kunci atau perlu strategi gitu. Daripada yang kita lihat bahwasanya UKM Getball ini banyak prestasi, sebenarnya apa sih kuncinya gitu? Bisa dijelaskan, mungkin bisa dibocorkan nih buat teman-teman semuanya. Untuk kuncinya sendiri kembali pada ketekunan, kemudian konsistensi dan kerja keras. Karena Getball ini ya sebagai olahraga yang bermain outdoor, tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Apalagi pada saat latihan panas teriknya itu, Iya, aduh, betul sekali. luar biasa. Iya. Tapi kembali tadi, kalau misalnya di awal muncul rasa penasaran, makanya tetap saya sampaikan kepada adik-adik kita anggota, tekuni dan cintailah apa yang kamu laksanakan. Iya, betul Karena sekali. kecintaan itu perdalam terus, tekun latihan, konsisten, pasti akan menghasilkan buah yang luar biasa. Baik itu prestasi dan prestasi yang akan terus didapatkan. Iya, jadi gitu ya teman-teman, untuk yang saya dapatkan ini bahwasannya di UKM Getball itu yang perlu itu adalah kedisiplinan dan ketekunan. Jadi untuk sebuah tim itu sangat diperlukan teman-teman. Kalau mau mempunyai target atau mempunyai mimpi itu kedisiplinan itu sangat diperlukan. Nah, tentunya secara Abang tadi sudah menjelaskan ada banyak nih tantangan-tantangan di lapangan. Selain daripada terik panas, karena kan dia secara UKM Getball ini dia outdoor ya. Iya, Tapi sebenarnya bisa indoor juga nggak sih Bang? indoor bisa juga. Indoor bisa. juga, tapi lebih banyaknya Di outdoor. ya. Menghadapi sinar matahari. Emang apalagi nih tantangan selain daripada itu? Mungkin tantangan selanjutnya ya tekanan mungkin dari satu tim, perbedaan pendapat ataupun dari segi pemikiran bahwasanya dalam satu tim itu ada memang kemampuannya yang berbeda-beda. Iya, Ya, betul sekali. ilfilnya pasti muncul. Kemudian tekanan juga dari pelatih yang memang mengharuskan kita, ya target kita gini, kita mau mencapai ini, misalkan dalam suatu event kita punya target, ya pelatih pasti
mendobrak kita terus untuk berlatih karena kita punya target untuk mendapatkan prestasi Iya. tertinggi, podium tertinggi. Iya, berarti gitu. kalau mau mendapatkan sesuatu itu perlu kerja keras itu namanya Iya. Bang ya. Nggak serta-merta bisa mulus gitu, nggak mudah Tidak gitu. semudah membalikkan telapak Iya, tangan. betul sekali teman-teman. Jadi gitu ya. Walaupun sebenarnya itu tantangan, tapi itu akan menjadi sebuah pengalaman buat kita. Betul. Jadi di event-event selanjutnya atau di tempat-tempat lain mungkin walaupun nggak harus di Gateball, di hal-hal yang lain pun perjuangan itu perlu ada. Dan tantangan itu juga selalu ada. Nggak serta-merta mulus sebuah perjuangan teman-teman. Jadi gitu ya. Nah, untuk abang sendiri nih, dari banyaknya prestasi yang sudah diraih, dari banyaknya medali yang sudah didapatkan, kira-kira apa nih yang paling berkesan? Mungkin kalau yang paling berkesan, saya pribadi ya, sedikit bercerita, melalui Gateball inilah mungkin saya bisa keliling Indonesia. Wow, keren luar biasa. Mungkin Berarti begitu. abang udah sampai kemana aja nih bang? Merapi? Ya, beberapa lah daerah Jawa, Bali, kita sudah tempuh, wilayah Sumatera, Jambi, Padang Wow, sudah keren kita sekali. jelajahi juga karena Gateball. Wow, luar Itu biasa karena ya Gateball. teman-teman. Kemudian dari berbagai event, mungkin dari wilayah, daerah, nasional hingga juga internasional kita ikutin. Untuk terakhir yang internasional itu kita di Bandung, kemudian di 2024 kemarin kita bermain internasional juga di Jambi, dan dari sana kita dapat Medali. peringkat pertama, Wow, keren. bahkan umum. Wow, keren sekali teman-teman. Dan yang paling ya terkesan buat saya, Iya, medali ini PON. medali PON ya bang. Pekan Olahraga Nasional. Ya namanya event bergengsi sekali 4 tahun, dan yang bermain di PON pun itu seleksinya luar biasa. Bertahap gitu Iya, mulai dari kejurda, persiapan untuk bermain di kejurnas, kemudian seleksi daerah lagi untuk persiapan bermain PON. Gitu. Di prapon, apalagi yang provinsi luar, itu sebelum ditentukan untuk bermain PON itu ada istilahnya prapon. Jadi seleksi siapa memang provinsi yang memang bisa dan direkomendasikan untuk bermain di PON. Wow, Gitu. keren sekali. Ternyata tahapannya itu lama ya bang. Itu kira-kira berapa tahun nih menunggu sampai akhirnya masuk ke puncak ajangnya gitu? Kalau saya bersama dengan teman-teman, mungkin kita di skuad Sari Mutiara itu kemarin yang bermain di PON itu ada 12 orang. 12 orang. Dan wow. kita dari Sari Mutiara adalah tim terbanyak yang mewakili skuad Sumatera Utara untuk bermain di Keren PON. sekali. Itu. Dan 6 diantaranya sebagai peraih medali. Medalinya ada apa aja nih bang? Medali kita kemarin peringkat 3 nasional, 1 emas, 2 perak, 2 perunggu. Wow, keren Itu. sekali ya teman-teman Jadi ya. kalau untuk persiapannya, kita kemarin bermain dari Kejurda, kejuaraan daerah itu di tahun 2022. Lama juga ya. ya, berarti 2 tahun. 2022 bermain di Kejurda, dapat peringkat pertama, direkomendasikan bermain di Kejurnas. Kita bermain Kejurnas Jogja di 2022 juga. Kita meraih medali perak. Wow, keren. Medali perak. Nah, dari situ kita direkomendasikan lagi untuk jadi skuad Pergatsi Sumut untuk PON. Wow, Jadi- Pergatsi Sumut itu apa sih bang? Pergatsi itu, nah gini. Jadi Pergatsi itu adalah induk organisasi Gateball Indonesia. Pergatsi itu singkatan Persatuan Gateball Seluruh Indonesia. Berarti semua pemain-pemain gateball, atlet-atlet gateball itu bersatu di situ Ya, gitu di ya? bawah naungan Pergatsi. Gitu. Jadi keren sekali. dari 2022 masuk 2023 pelatihan daerah hingga awal 2024 menuju di PON di bulan September kemarin, September Wow, luar 2024 gitu. Dan kita, kalau saya mendapatkan medali perak untuk kategori beregu campuran. Hmm,
Berarti ini ya medalinya ya? Iya. Wow, keren. Bisa dilihat ya teman-teman, itu ya sebuah hasil yang sangat memuaskan ya. Untuk menurut saya, pandangan saya pribadi, itu adalah salah satu hasil yang sangat memuaskan, karena ya secara nggak semua orang bisa mendapatkan itu, hanya beberapa orang gitu. Dan perjuangannya juga ya tidak semudah itu. Dan betul memang hasil itu perjuangan itu Tidak mengkhianati iya, hasil. betul, tidak mengkhianati hasil. Apa yang kita perjuangkan dengan keras, kerja keras, itu pasti ada hasil yang kita dapatkan. Dan mungkin beberapa sobat berpikir gini ya, saya dari jurusan manajemen misalnya, saya dari jurusan keguruan PGSD misalnya, ngapain saya bergabung untuk di bidang olahraga? Iya, betul. Tidak bagian saya. Jujur saya saja, kalau saya pribadi, saya saja dari hukum. Betul. Saya dari hukum, tapi saya punya minat untuk mencintai dan menekuni gateball itu, ya ini hasilnya. Iya, jadi gitu teman-teman. Dan dari gateball ini, mungkin sedikit cerita, dari gateball inilah saya bisa menikmati seperti yang saya sampaikan di awal tadi, keliling Indonesia untuk bermain gateball. Kemudian hingga ke jenjang ya pendidikan saya saat ini, saya menyelesaikan studi S2 juga berkat prestasi gateball dan mendapatkan beasiswa. Wow, keren sekali ya teman-teman. Dan sebenarnya walaupun pandangan orang-orang bahwasanya saya jurusan ini, ngapain ini, jurusan di perkuliahan dengan akademik dengan non akademik itu berbeda teman-teman. Siapa apapun yang berkaitan dengan akademik itu bisa masuk ke non akademik. Kalau seandainya prestasinya tentang kejurusannya, sekarang bisa ke non akademik tentang gateball, olahraga, ya gitu. Jadi untuk masuk untuk mau mendapatkan kejuaraan daripada non akademik itu tidak menentukan kamu dari jurusan mana atau tidak apa mesti jurusan. harus anak olahraga. Iya, itu betul, kuncinya. tidak mesti harus anak olahraga. Bukan berarti karena kamu anak kesehatan ya, contohnya apalagi kesehatan kan cuma khusus ya. Itu tidak tertutup kemungkinan teman-teman. Jadi untuk olahraga itu nggak harus selalu anak olahraga aja. Nah gitu kuncinya. Nah tentunya nih Bang, daripada yang sudah didapatkan ini, banyak dukungan-dukungan nih dari teman-teman, orang tua pasti tentunya. Doa orang tua itu penting, dari tim, dari pelatih. Nah, kalau dari kampus sendiri nih, menurut Abang seperti apa nih dukungan daripada kampus? Untuk dukungan kampus sendiri ya kita apresiasi dan berterima kasih ya. Banyak mulai dari perjuangan awal terbentuknya gateball di Sari Mutiara. Ya, alumni-alumni kita juga pernah menyampaikan bahwasanya kampus tidak pernah lepas tangan. Apalagi pada saat ada event-event di luar, untuk izin, kemudian dukungan dana, ya pasti akan dibantu dan diberikan oleh pihak kampus. Kebetulan terakhir juga kemarin kita menyelenggarakan open turnamen Piala Rektor kita. Oh gitu ya, di kampus kita ya? Gitu Di kampus kita. Dan sudah terselenggara, dan dukungan kampus ya sangat luar biasa. disupport betul, didukung, hingga Bu Rektor pun berharap agar event ini, open turnamen ini agar dijadikan sebagai kegiatan tahunan. Oh, kegiatan tahunan gitu ya. Berarti rutin dilakukan setiap tahun gitu ya, Bang. Jadi ternyata dari apa yang disampaikan Abang ini tadi, saya dapat menangkap bahwasannya kampus ini sangat mendukung penuh gitu ya, baik dalam segi materi, doa maupun dukungan-dukungan lainnya gitu. Nah, semenjak Abang bergabung nih, selain daripada ya mungkin yang Abang sampaikan tadi, Abang udah bisa merasakan daripada bisa keliling dunia, keliling Indonesia. Keliling dunia. Semoga lah bisa keliling dunia. Amin, amin, doa kita lah itu ya Bang. Udah bisa keliling Indonesia. Selain daripada itu, manfaat pengetahuan atau manfaat pengalaman lainnya apa nih yang Abang dapatkan? Untuk manfaat pengalaman sendiri, tentunya di saat kita berjumpa orang baru, berjumpa lawan baru dari wilayah tempat yang berbeda,
tentunya kalau kita pribadi, disitulah ilmu terpenting yang harus kita ambil. Karena orang tua zaman dulu pernah berkata, ilmu yang paling manjur itu adalah ilmu yang dicuri. Iya betul, tapi Iya. bukan maksud Bukan berarti dicuri. kita mencuri ya, tidak. Tapi eh, pada saat kita berjumpa dengan Orang. squad atau tim Iya. tim dari provinsi lain atau dari daerah lain di dalam satu lapangan, situlah kita belajar. Oh, kekurangan kita di sini, kekurangan tim kita di sini. Ilmu mereka begini, oh bisa kita ambil, kita terapkan untuk kita mainkan juga di squad kita. Apalagi untuk kita pribadi. Iya, Jadi kalau saya pribadi banyaklah yang bisa saya ambil, apalagi dari tim-tim yang dari daerah timur. Iya, Karena kalau dibilang kita di Indonesia squad yang terkuatnya gitu. ya terkuat, topnya itulah yang dari daerah-daerah timur. Dan tidak kalah saing juga kita dari Iya, Sumatera betul. Utara. Walaupun baru-baru tapi kita udah bisa membawa nama gitu ya. Iya, betul. Nah gitu teman-teman. Jadi pengalaman yang didapatkan itu di UKM ini sangat banyak ya. Selain daripada jalan-jalan tadi, udah bisa keluar daerah Sumut. Selain itu juga dapat ilmu dari tim-tim lawan atau tim-tim lain. Dan yang mungkin ada banyaklah hal lainnya. Contohnya tadi kedisiplinan Betul. semakin dikuatkan, semakin apa sih Diperdalam iya lagi. diperdalam lagi. Nah, tentunya walaupun sudah banyak kejuaraan yang didapat, sudah banyak medali yang sudah diraih, perjuangan itu tidak hanya berhenti di situ saja, betul nggak sih Bang? Nah, kira-kira ada nggak target daripada UKM Gateball ke depan ini untuk perkembangan? Untuk target kita sendiri kebetulan di tahun ini ya, di bulan depan itu persiapan untuk seleksi daerah. Ini seleksi daerah menuju pelaksanaan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Yang ini juga termasuk ajang bergengsi khususnya di tingkat daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Dan setelah itu nanti mungkin yang akan dipersiapkan ini adalah seleksi untuk menuju kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Jadi saat ini kita lagi terus push anggota kita, ya adik-adik kita yang akan dipersiapkan ke sana, baik itu dari segi akurasi, parameternya, teknik dasar daripada gateball itu sendiri, kemudian dari segi fisik juga. Iya betul. Perlu Di luar daripada teknik gateball yang kita terapkan, kita juga harus melatih dari segi fisik. Iya, Karena betul sekali. olahraga itu ya tentunya fisik juga yang utama. Iya, jadi targetnya itu untuk bisa mendapatkan dan mendapatkan kejuaraan yang di ajang yang Iya. sedang dipersiapkan ini gitu ya Bang. Dan mudah-mudahan lah ya kita doakan di bulan November ya Bang. Rencana untuk kejurnas itu di bulan September Oh, dan September. Porprov di bulan November. Oh, jadi gitu teman-teman. Semoga lah ya UKM ini bisa mencapai target tersebut Amin, dan amin, masuk ke amin. tingkat nasional. Oke, mungkin ini sebelum kita berakhir nih Bang, ada satu pesan nggak atau ada pesan nggak buat teman-teman atau mahasiswa USM Indonesia yang mungkin selama ini masih linglung, kira-kira aku pengen baik nggak ya aku bergabung di KM ini, atau masih atau punya keinginan nih untuk bergabung di KM Gateball, satu pesan dong untuk mereka Bang. Jadi mungkin ya harapan kita adik-adik sekalian bisa ya mengenal dan mau bergabung di UKM Gateball. Kebetulan saat ini juga kita merekrut anggota. Anggota baru Ya, gitu. kita butuh anggota yang memang punya kemauan konsisten dan ingin tahu dan mendalami UKM Gateball itu sendiri. Nah, khusus untuk adik-adik mahasiswa dan tidak terkecuali juga mungkin nanti yang akan bergabung ini mahasiswa baru. Iya, untuk Ya. mahasiswa baru Boleh. juga yang menonton. Boleh dicari tahu dulu apa itu Gateball dan setelah sampai nanti di Sari Mutiara boleh bergabung di langsung UKM bergabung Gateball. gitu ya. Nah, kuncinya sendiri
untuk mencari apa sih saya harus bergabung di mana, misalkan kan gitu. Nah, kuncinya jangan ragu dengan dirimu. Berani mencoba, gagalnya bagaimana itu urusan belakangan. Iya, betul Yang penting sekali. ada niat dan komitmen itu tadi Iya. untuk mencoba. Ya, setelah kita mencoba, jangan berputus asa, cintai apa yang dilaksanakan, Iya, betul cintai sekali. apa yang dijalankan. Itu kunci terpenting untuk sobat sekalian, dan memang itu sudah saya terapkan untuk Iya. pribadi. Jadi begitu teman-teman, bahwasannya untuk apa yang kita laksanakan itu ya kalau kita kalau kita masih bingung nih, kita mau kemana ini, kita kira-kira masih mau bingung apa aku melakukan, apa yang harus aku lakukan nih. Nah, Getball ini merupakan salah satu wadah untuk kamu bisa berkembang juga ya. Kemudian jangan apa yang kita lakukan itu jangan cuma ya udah sekedar melakukan saja, Iya. tapi dicintai, ditekuni, sehingga hasil yang didapatkan itu juga bisa memuaskan gitu. Karena segala sesuatu itu kalau kita tidak cinta itu kurang maksimal Iya, hasilnya, iya. betul. Bahkan orang berpacaran aja kalau kurang maksimal cintanya gimana jadinya, Bang? Iya, pasti Ya tidak gitulah. berujung. Ya gitulah teman-teman. Jadi segala sesuatu itu dicintai, apa yang dilakukan itu ditekuni. Oke. Mungkin sejauh itu aja nih pertanyaan-pertanyaan dari kami, Ya. dari saya nih Bang. Dan terakhir nih, apa nih harapan Abang untuk UKM Getball ini ke depannya? Harapannya untuk Getball pada umumnya. Ya, semoga Getball ini terus berkembang Amin. di wilayah Sumatera Utara dan di Indonesia juga pada umumnya. Ya, terkhusus kita di Sari Mutiara Indonesia, harapannya Getball ini terus dikenal oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Iya. Ya, kita tidak membatasi dirimu dari prodi apa, dari jurusan apa. Yang mau bergabung akan kita bina. Iya, betul Yang mau sekali. bergabung akan kita bina, dan ingin berprestasi ya kita latih bersama. Iya, betul. Kita latih bersama. Ya, semoga Getball Sari Mutiara Indonesia terus berkembang, terus jaya, dan tidak berhenti sampai di sini saja. Kita akan terus mencari event dan prestasi untuk ajang dan podium tertinggi. Iya, Seperti slogan kita di Getball Sari Mutiara, Getball USM Jaya Jaya Juara. Iya, oh Jaya Jaya Juara gitu ya, agak beda ya Bu. Biasanya kalau slogan lain tuh Jaya Jaya Jaya, kalau ini Jaya Jaya Juara. Juara. Berarti targetnya itu harus juara. Nah, oke, mungkin teman-teman terima kasih nih Bang untuk waktunya sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, bahkan berbagi pengetahuan nih kepada teman-teman semuanya dan saya juga terkait dengan Getball, unit kegiatan mahasiswa Getball ini, dan semoga UKM Getball ini terus berkembang, Amin. terus menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa lagi dan membanggakan kampus, daerah, bahkan negara Indonesia nantinya kalau ke ajang dunia lah ya Bang. Oke, mungkin demikian saja teman-teman untuk bincang-bincang kita, ngobrol kita hari ini. Semoga apa yang sudah daripada yang kita sampaikan pada hari ini bisa diambil sisi positifnya, pengalaman-pengalamannya bisa dijadikan motivasi juga buat teman-teman semuanya. Dan satu pesan, jangan lupa untuk tetap support kita dan support juga daripada UKM Getball USM Indonesia. Mungkin demikian, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Getball.